Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusdan Syataib dengan nomor mahasiswa 19660095 ingin mempresentasikan hasil laporan perancangan rumah 2 lantai saya kali ini. Pertama kita menuju ke studi literatur bahwasanya definisi rumah itu sendiri adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal penghuninya atau rumah biasa dibuat dengan senyaman mungkin dan juga agar si pengguna dapat merasakan kesan aman dan nyaman. Dan juga terdapat kebijakan tata ruang pada pembangunan rumah, di mana diantaranya ada GSB atau garis padan bangunan. Garis padan bangunan adalah garis imajiner yang menentukan jalan terluar bangunan terhadap pangkal ruang jalan, yaitu setengah dari lebar jalan. Kemudian terdapat KDH, yaitu koefisien daerah hijau, yaitu angka presentasi perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi ruang penghijauan, atau 40% sampai dengan 60% dari luas lahan. Dan juga terdapat KLB, koefisien lantai bangunan, yang dimana perbandingan jumlah seluruh luas lantai bangunan yang dapat dibangun. Dan juga terdapat KDB atau koefisien dasar bangunan, di mana presentasi perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan yang dapat dibangun adalah 40% dari luas lahan. Kemudian masuk pada data tapak lahan klien. Pada lahan klien berlokasi di kafling nomor C4 dan juga C5, Nuansa Alam Transyogi 2, Jonggol, Bogor. Pada lahan tersebut, lokasi klien menghasilkan beberapa data yang dimana isu dari lahan tersebut adalah kurangnya vegetasi di sekitar dan juga view penampakan atau pemandangan bangunan cenderung bagus karena open view pada bangunan tersebut atau pada tapak tersebut rata-rata terlihat pegunungan dan juga persawahan. Pada tapak klien berukuran 20 kali 10 meter persegi dengan beberapa analisis menghasilkan kebisingan, yaitu cenderung sunyi karena tapak berada di perumahan yang di sekitarnya merupakan lahan kosong atau belum terbangun. Dan pada angin cenderung mengarah ke sebelah barat dan juga pada suhu di tapak tersebut berkisar antara 24 sampai 29 derajat Celcius dengan kecepatan angin berkisar antara 1 sampai 13 km per jam dan kelembapan pada tapak tersebut sebesar 91%. Kemudian pada aksesibilitas untuk menuju ke tapak sangat mudah karena dapat diakses dari jalan utama Siliwangi, Bogor, Indonesia. Dan kemudian terdapat standar ruangan yang dimana nantinya dipergunakan sebagai standar pembangunan interior pada bangunan tersebut. Kemudian kami atau saya mengambil studi preseden, yaitu kampung in-house yang dibangun oleh arsitek Ismail Solehudin dengan klien Aguno Krisadi. Beliau menerapkan ide desain yang dimana desain hadir karena pengalaman si klien yang tinggal di kampung perkotaan yang dipadukan dengan ketertarikan akan ruang hijau yang kemudian menjadi ide utama pada desain proyek perancangan tersebut. Dengan rumah, deskripsi singkat yang dimana kesan pada rumah ini terletak pada area pintu masuk yang mempresentasikan pengalaman di kampung halaman sebagai tekstur material, skylight, area hijau dan juga angin yang bertiup menjadikan rumah ini terasa asri. Pada studi preseden, kemudian terdapat data klien. Data klien kali ini bernama Ibu Ifriani Harun atau Magister Sarjana Informasi dengan alamat beliau tinggal di perumahan Ciamas Hills, Cluster Pangrango, Blok A7 atau 15, Desa Sukamakmur, Bogor, Indonesia dengan tanggal lahir 27 Desember 1970.
Beliau riwayat pendidikan sarjana 1 farmasi dan magister 2 yaitu kimia. Dengan profil, beliau merupakan ibu dari 5 orang anak yang bekerja sebagai dosen atau pegawai negeri sipil dan menyukai aktivitas berkebun. Beliau merequest bahwasanya perancangan rumah kali ini didesain terkesan terbuka dan juga menyatu dengan alam tentunya, didesain dengan unik ataupun eye-catching dan juga tidak menggunakan kayu dalam konstruksinya, dan menghadirkan mini aviary dan kebun. Terus beliau merequest bahwasanya main kitchen ada di lantai 1 dan little kitchen ada di lantai 2. Dan juga fasad cenderung mengarah ke utara karena mengarah utara terdapat open view berupa pegunungan. Dan juga request bahwa kamar cukup diadakan 2 buah saja karena pada rumah kali ini beliau menginginkan rumah singgah atau tidak rumah sebagai rumah tetap. Pada request klien tersebut muncul beberapa tagline yang dimana tagline utama adalah Healthy Garden Zoo Home atau merupakan rumah sehat yang tentunya dapat menyatu dengan alam dengan menghadirkan kebun dan juga ekosistem buatan berupa mini aviary di dalamnya, yang dimana pada rumah tersebut memperhatikan limbah hunian dan juga menggunakan bahan bangunan yang aman tentunya, pencahayaan yang ideal, sirkulasi udara yang lancar, ventilasi hunian yang ideal, dan juga sumber air sehat yang melimpah dan kepadatan antar ruang cenderung terjaga. Dari tagline menuju ke analisis. Dari beberapa analisis yang dimana ada analisis fungsi dan juga analisis tapak akan menghasilkan berupa output. Output tersebut terangkum pada konsep. Dan juga pada analisis tapak terdapat analisis regulasi. Pada regulasi menghasilkan output GSB atau garis padan bangunan selebar 2 meter dari garis jalan, dan juga menghasilkan KDB atau koefisien dasar bangunan 60% dari luas lahan yang akan dibangun nanti, yaitu sebesar 120 meter persegi, dan juga menghasilkan KDH atau koefisien dasar hijau ataupun juga dengan RTH atau standar ruang terbuka hijau, yang dimana pada koefisien daerah hijau menghasilkan 40% dari luas lahan, yaitu sebesar 80 meter persegi. Kemudian dari beberapa analisis tersebut terdapat analisis sirkulasi, analisis iklim, analisis sensori, analisis vegetasi, analisis bentuk, analisis fasad, analisis struktur, menghasilkan output berupa konsep dasar. Pada perancangan kali ini, konsep dasar adalah Healthy Garden Zoo House, yang dimana isu-isu dasar pada lahan dan juga data tapak ataupun klien menghasilkan isu dasar berupa hunian dengan konsep modern tropis, konsep menyatu dengan alam, dan hobi klien sebagai isu dasar. Dengan definisi, healthy adalah sehat, garden adalah taman, zoo adalah binatang, dan juga house adalah rumah. Dimana definisi singkat dari garden zoo house ini adalah rumah atau tempat tinggal atau hunian yang sehat dan nyaman, yang tentunya dapat menyatu dengan alam, di mana dalam rumah tersebut terdapat kebun dan mini aviary sebagai pelengkap ekosistem. Karena beliau merequest adanya mini aviary karena suami beliau pecinta binatang ataupun hewan peliharaan. Dan pada tagline atau konsep dasar kali ini menghasilkan environment berupa konsep rumah yang menyatu dengan alam, maka dimasukkanlah potensi lingkungan sekitar ke dalam bangunan dengan menghasilkan bukaan-bukaan besar sebagai masuknya pencahayaan di siang hari dan di pagi hari yang nantinya akan berguna sebagai penghemat biaya listrik dan juga vegetasi dan udara, menghadirkan bukaan berupa roster dan juga sebagainya agar menghasilkan sirkulasi udara yang baik dan sehat tentunya.
dengan menghadirkan beberapa view tambahan atau view buatan berupa bukaan besar atau jendela yang besar sebagai view keluar. Kemudian terdapat konsep tapak, yang dimana environment pada konsep tapak diintegrasi oleh lingkungan luar ke dalam dengan konsep menyatu dengan alam, dan juga meletakkan unsur-unsur landscape atau tumbuhan atau tanaman dan kebun pada RTH bangunan. Kemudian pada KDH bangunan terdapat balkon dan mini aviary. Dan pada bentuk konsep tampak didominasi dengan bentuk tegas yang menjorok keluar dan ke dalam, dengan integrasi antara area bagian luar dengan area dalam menyatu dan tidak ada yang terpisah, dengan menghadirkan bukaan-bukaan seperti tadi, dengan memakai material yang didominasi dengan roster dan juga kaca tentunya. Kemudian dari konsep tapak menuju ke konsep bentuk, yang dimana pada konsep bentuk menghadirkan environment untuk memberikan kesan shading pada bangunan. Digunakanlah media seperti vegetasi dan roster, dan juga peletakan vegetasi tumbuh dan rambat pada bagian ujung balkon sebagai menambah kesan eye-catching pada rumah tersebut, dan memasukkan bagian atas yaitu balkon sebagai media untuk melihat view. Kemudian terdapat shape, yang dimana fasad didominasi dengan bentuk menonjol dan masuk, dengan bentuk dan garis orientasi dipertegas, dan juga balkon sebagai bukaan atau area yang menonjol, dengan integrasi fasad, bangunan, dan interior yang eye-catching tentunya, dengan material didominasi dengan kaca, roster, dan beton, dan juga batu alam, dengan bentuk RTH dan KDH dibuat sebagai ruang atau area publik. Selanjutnya terdapat konsep struktur, yang dimana pada konsep struktur tidak ada material kayu di dalamnya. Kemudian pada konsep ruang di sini mengambil pada terdapat musola, ruang tamu, kamar mandi, main kitchen, dan juga kamar tidur. Yang dimana pada environment pada bagian ruang interior tersebut penggunaan kaca digunakan sebagai memaksimalkan open view keluar, dan roster sebagai efek shading pada sore hari atau pagi hari, dan juga material dapat digunakan dengan furniture expose atau kayu. Dengan bentuk hubungan antar ruang luar dan dalam dengan ruangan open view, dan juga pembatas antar ruang diminimalisir, yang artinya pembatas antar ruang pun terjaga, dan juga memaksimalkan pembatas yang saling berhubungan. Kemudian material menggunakan furniture expose kayu dengan integrasi memaksimalkan ruang luar dan dalam, konfigurasi ruang yang sangat terjaga. Kemudian dari konsep ruang menuju ke side plan. Pada side plan tertera gambar bahwasanya skala side plan 1:200 dengan legenda A merupakan site terpilih dan B merupakan bagian lahan dari klien, yang dimana lahan tersebut akan digunakan sebagai kebun, dan juga C merupakan tetangga ataupun lahan kosong yang tidak ada bangunannya sedikit pun. Dan pada layout plan merupakan tampak denah dari site tersebut dan juga memasuki denah. Pada perancangan rumah kali ini menghasilkan output berupa rumah 2 lantai, yang dimana terdapat fasilitas 2 kamar mandi, 2 kamar tidur, 2 dapur, dan juga 2 ruang keluarga, carport, dan juga mini aviary. Yang dimana pada denah lantai 1 rumah tersebut terdapat ruang keluarga, carport, taman di bagian samping dan depan, dan juga terdapat kamar tidur utama atau kamar tidur anak di bagian lantai 1 bangunan, terdapat main kitchen utama, dan juga terdapat kamar mandi. Kemudian pada denah lantai 2 terdapat ruang keluarga, kamar tidur utama, wardrobe, WC, dan juga musola. Dan juga terdapat balkon di bagian luar untuk
area bersantai menghadap open view ke utara. Selanjutnya terdapat tampak depan dari rumah tersebut yang dimana didominasi dengan roster, batu alam, dan kaca dengan menghasilkan kesan eye-catching yang dapat dilihat dari luar. Kemudian berikut merupakan potongan dari tampak depan dan kemudian tertera tampak samping dari bangunan yang dimana terdapat roster. Roster ini berguna sebagai efek shading tadi. Di dalam samping roster terdapat tangga yang mengarah dari lantai 1 ke arah 2. Berikut merupakan potongan dari tampak samping. Nah, kemudian dalam perspektif interior, kami mengambil perspektif interior yaitu desain kamar tidur dan juga desain dapur. Dimana pada desain dapur sesuai dengan request klien bahwa rumah kali ini dijadikan sebagai tempat singgah yang dimana meminimalisir ruangan-ruangan atau bukan pembatas ruangan di dalamnya dengan menghadirkan dapur sebagai dan juga minibar sebagai tempat makan dan juga menghubung langsung pada ruang keluarga dan tidak adanya pembatas antar ruang tersebut dan sirkulasi antar pengguna saling terjaga. Kemudian terdapat desain kamar di mana didominasi dengan lantai menggunakan lantai parket atau vinil yang dimana penggunaan tersebut bertujuan sebagai penghangat ruangan atau penghangat injakan kaki karena di daerah lahan klien cenderung dingin. Kemudian terdapat perspektif eksterior mata manusia. Pada perspektif eksterior terdapat fasad secara keseluruhan di mana yang didominasi oleh tumbuhan, tanaman, dan juga batu alam dan roster ataupun kaca. Ya, demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.